Hai, selamat datang di The Podcast, podcastnya Are The Cafe. Kenalin, nama aku Safira as a host di podcast kali ini. Sekarang kami mau ngebahas topik yang lagi rame banget nih di kalangan artis dan desainer. Nah, kita udah ngundang 2 tamu spesial dari jurusan The Cafe yang bakal mengupas tentang teknologi AI itu sendiri. Semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Dian Warda Alkatiri dan Kansa Marija Isnayan, bisa dipanggil Kansa. Kami berdua dari DKV UPN Veteran Jawa Timur. Mana nih kabarnya? Alhamdulillah, Baik. kami baik. Semester berapa sih sekarang? Sekarang kami semester 2 Semester 2 ya, di DKV UPN. Aku ada pertanyaan nih, menurut kalian sendiri teknologi AI itu kayak apa sih? Kalau menurut aku pribadi, teknologi AI itu ibaratnya pisau bermata dua. Jadi bisa bermanfaat bagi umat manusia dan juga bisa berbahaya. Itu tergantung perspektif masing-masing bagaimana AI itu dimanfaatkan. Jadi kalau masuk ranah desainer, ya mungkin beberapa desainer setuju sama teknologi AI ini, soalnya bisa bantu banget buat meringankan beban mereka sebagai desainer. Tapi ada juga beberapa desainer yang tidak setuju karena menurut mereka itu AI itu bisa merampas pekerjaan mereka sebagai kreator gitu. Dua pendapat gitu ya, Ya. tentang AI itu sendiri. Nah, terus teknologi AI ini bisa gantiin desainer dan seniman digital nggak sih? Kan banyak nih, kan desainer dan seniman digital tuh sekarang lagi banyak kan. Terus kayak AI tuh lagi marak juga. Nah, menurut kalian tuh bakal tergantikan gitu nggak? Kalau menurut aku sendiri, AI itu ya mungkin bisa menggantikan dari pekerjaan desainer grafis. Tapi kalau dari desainer grafis sendiri itu karyanya itu lebih hidup gitu loh. Kalau kita sendiri yang mengerjakan, kalau manusia yang mengerjakan. Jadi karena manusia itu punya emosi ya, jadi dalam karyanya itu bisa terasa. Kalau misalnya AI itu kan mereka itu kan mesin. Iya. Jadi kebanyakan itu sistemnya tuh kayak meniru dari karya lain terus kayak dicampur-campur gitu. Teknologi AI ini bisa ngebantu desainer nggak sih? Oh, kalau menurut aku sendiri AI itu bisa sangat membantu. Tergantung dari penggunanya juga ya. Kalau dari pandanganku sendiri, AI itu sebagai desainer bisa membantu kita membuat ide-ide konsep. Jadi kita nggak bikin dari 0%. Jadi kita bisa bikin gambaran umumnya lah gitu. Dari konsep desainnya itu. Kalau menurutku ini sangat membantu sih, terutama ketika mewujudkan di tahap brainstorming. Jadi seorang desainer sebelum mendesain sesuatu itu dia memerlukan brainstorming kan. Jadi dia kumpulkan semua informasi atau ide-ide yang ada di kepalanya. Habis itu dia kombinasikan menggunakan AI. Itu nggak apa-apa. Asalkan karya AI itu tidak boleh langsung dicomot, langsung diklaim begitu saja. Harus dia adaptasi, dia ubah dengan style dia sendiri. Dia jadiin itu sebagai apa ya? Istilahnya referensi gitulah. Terus dia untuk menciptakan sebuah karya baru gitu. Nah, berarti emangnya ada nggak sih desainer zaman sekarang nih ya yang pakai teknologi AI kayak gitu tuh? Emang ada? Sejujurnya ini menjadi perdebatan yang ramai ya. Ada satu kasus gini, desainer, anggap kita sebut saja ilustrator. Jadi banyak sekali kasus di mana ilustrator ini kayak nyomot, generate sebuah karya dalam menggunakan AI, kemudian dia menempelkan watermark itu dan mengklaim AI itu sebagai karya dia. Jadi benar-benar diklaim mentah-mentah gitu. Jadi dia nggak ada usaha, cuma generate aja dari AI, harus itu diklaim. Nah itu sih yang bikin curang. Apalagi yang karyanya itu yang berasal dari AI itu dijual kepada khalayak umum gitu. Itu nggak boleh ya berarti kayak gitu ya? Ya itu menurutku sangat curang gitu.
Soalnya tuh emang bener kan kayak pure dari AI gitu ya. nggak, kesannya itu tidak menghargai effort dari para desainer gitu loh. Jadi kayak harga dirinya tercoreng oleh artificial intelligence itu sendiri. Nah, kalian tuh kalau ngedesain lebih prefer, jujur nih ya, lebih prefer pakai AI atau enggak sih? Kalau aku sendiri itu pakai AI tapi bukan buat ngedesainnya ya, tapi buat nentuin ide konsepnya gimana. Jadi kalau misalnya disuruh buat tema ini, jadi mereka munculin beberapa ide. Nah, itu dari ide itu aku masukin beberapa buat desainnya gitu. Kalau aku Kayak buat referensi gitu. ya buat referensi aja biar nggak terlalu lama juga kita ngebuat konsepnya itu. Iya, bener-bener. Buat aku sejujurnya itu aku nggak pernah melibatkan AI dalam hal mendesain gitu ya. Jadi aku pernah pakai AI tapi kayak buat seneng-seneng aja gitu. Kayak aku generate, aku lihat hasilnya, oh gitu, kayak ya udah gitu aja gitu. Nggak usah libatkan AI dalam inspirasi desain atau apapun. Jadi ketika mendesain aku itu mengandalkan kayak imajinasi dan apa ya, referensi dari sekitar gitu dunianya, misalnya kayak foto, terus beberapa karya orang gitu. Misal nih ya, teknologi AI ini udah berkembang pesat banget nih. Nah, terus kalian tuh sebagai desainer gimana sih biar nggak kalah saing sama teknologi itu? Ya mau nggak mau kita harus lebih kreatif lagi gitu. Bener sekali. Kita harus improvisasi diri agar kayak apa ya, orang itu tahu kualitas karya kita gitu loh. Jadi walaupun AI itu semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi, tapi mereka tidak bisa meniru karya karya yang asli dibuat oleh tangan manusia gitu. Soalnya setiap karya yang tercipta oleh tangan manusia itu juga menyimpan emosi, sedangkan kalau AI itu kan cuma generate dari algoritma mesinnya gitu kan. Jadi pakai keyword udah kayak karyanya cuma unsur-unsur yang disebutkan dalam keyword itu ya udah kayak ditempel-tempel aja, nggak ada kayak maknanya nyambung atau tidak ya. Yang penting kelihatan cantik ya udah gitu. Kalau menurut Kansa gimana? Kalau dari segi pandang desainer grafis, memandang AI itu gimana? Ya kalau kita sendiri harus terus improvisasi skill kita. Jadi kita bisa mengimbangi dari AI itu sendiri. Jadi biar kita nggak kalah saing lah. Ya setidaknya itu yang bisa dilakukan sama desainer grafis sekarang untuk biar mengimbangin AI. Ya terus belajar skill improvisasi gitu. Dalam teknologi AI ini kan teknologi kecerdasan buatan yang dibuat manusia ya, tapi masa bisa gitu ya kayak bersaing dengan penciptanya sendiri gitu? Ya. Emang Makanya tuh. gini, logikanya gini, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan kan, kita nggak bisa bersaing dengan Tuhan gitu. Ada orang yang kayak ngaku-ngaku Tuhan gitu kan, Nah, tapi selamanya dia nggak bisa menyaingi Tuhan. Terakhir nih ya, kalian ada nggak pesan dan kesan buat para calon desainer grafis di masa depan? Bisa disampaikan? Kalau dari aku ini ya, asahlah skill kalian, soalnya saingan kalian itu bukan cuma desainer pro aja, artificial intelligence juga. Nanti kalau udah nggak ada desainer yang nggak berkualitas kayak gini, itu pasti kayak kedudukannya udah digantikan oleh AI. Untuk pesanku sendiri sih jangan insecure ya, karena AI sendiri itu kan buatan manusia. Jadi ya masa kamu kalah sama buatan manusia sendiri itu. Jadi tetap semangat dan terus latih skill improve kalian. Kita sudah berada di penghujung topik pembicaraan kita kali ini. Saya Safira, Saya Dian Wardah. Saya Kansa. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.